Oke guys, langsung saja kali ini kita akan mulai pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini adalah pertemuan pertama dan pertemuan pertama sampai ke-6 nanti akan insya Allah selalu membahas di section grammar ya. Kita akan section grammar. Oke, semuanya bisa melihat share screen dari Miss Lee ya. Oke, I hope so. Oke. Waduh, nggak kelihatan, guys. Jadi di sini strategi mengerjakan soal TOEFL itu ada berapa bagian? Ada 2 bagian, yang mana bagian written expression, ya, bagian structure and written expression. Ada 2 bagian A sama B. Nanti terdiri dari yang A ya, yang terdiri dari 15 soal, ya, bagian structure and written expression. Dan written expression-nya terdiri dari 25 soal. Jadi totalnya ada 40 soal. Untuk waktu mengerjakan cuma 25 menit ya, cuma 25 menit dalam 40 soal. Dan untuk rata-rata waktu menjawab soal structure dan written expression itu diperkirakan hanya 30 detik per satu soal. Jadi jangan banyak mikir apalagi cari tahu artinya ya. Untuk mengerjakan grammar ya, grammar itu untuk arti itu jangan terlalu dipikirkan ya, minimal tahu subjek sama verb ya, itu minimal kunci ya, itu kuncinya. Jadi untuk strategi ya, bukan trik ya, tapi strategi. Jadi untuk strateginya apa ya? Strateginya pertama dan yang paling pertama itu harus terbiasa dengan direction ya. Jadi direction itu nggak usah dibaca karena sama aja. Dan kalian harus mengerjakan urut ya, mulai dari mengerjakan nomor 1 sampai nomor 15, karena nomor 1 sampai nomor 5 itu yang paling gampang. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 itu yang paling gampang dan jangan sampai salah. Biasanya nomor 1 sampai 5 itu mengidentifikasi tentang subjek sama verb. Jadi kalau nggak subjeknya yang hilang, kalau nggak gitu verbnya yang hilang gitu. Hilangnya di mana? Di ABC-nya. Nanti teman-teman pilih yang A, B, C, D-nya itu yang verb atau yang subjek gitu. Nah, untuk nomor 11 sampai nomor 15 biasanya itu agak sulit. Mungkin jebakan-jebakan gitu ya, ada noun phrase yang panjang gitu, ada klausa yang lebih dari 2, bisa jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu lama mengerjakannya ya. Dan karena setelahnya nanti ada nomor 6 sampai nomor 16 sampai nomor 20 itu gampang lagi. Jadi dapat soal gampang lagi. Nah, ada 10 soal yang gampang, nanti jangan sampai salah. Jadi nggak mungkin soal TOEFL itu nilainya 0, itu nggak mungkin ya. Selanjutnya pertanyaan 36 sampai 40 ya susah lagi ya, agak susah lagi kelasnya. Memang disetting seperti itu, guys. Dan jangan sampai ada soal yang terlewatkan, yang nggak diisi, karena bisa jadi soal itu misalnya kita nggak tahu banget ya, ya udah Bismillah dengan doa teman-teman ya, doa kepercayaan teman-teman itu apa langsung diisi gitu. Misalnya waktunya kepepet ya, jangan sampai ada yang salah. Kalau misalnya masih ada waktu, silakan dicek kembali nomor 11 sampai nomor 15 atau nomor 36 sampai 40 karena mereka itu soal yang paling susah gitu. Oke. Selanjutnya pelajaran pertama. Ya, pelajaran pertama di sini tidak sama seperti yang ada di PDF teman-teman yang sudah Miss Lee share ya. Karena di PDF yang Miss Lee share itu lebih spesifik ya, lebih spesifik. Dan untuk di Zoom ini Miss Lee kasih umumnya ya. Jadi langsung yang praktis ke TOEFL. Pelajaran pertama ya ini independent clause. Independent clause itu apa ya? Independent clause itu kalimat yang bisa berdiri sendiri. Itu independent kan merdeka ya. Clause itu kalimat ya. Kalimat. Jadi sentence sama clause itu beda ya. Kalau sentence itu cuma satu, kalau clause itu bisa lebih dari satu ya. Jadi di sini kenapa disebut independent clause? Karena dia bisa berdiri sendiri. Contohnya kayak gimana itu bisa berdiri sendiri ya. Contohnya Kak, people need vitamins. Jadi nggak ada gandengannya. Itu namanya
independent clause, disebut seperti itu. The man took a vitamin pill. Laki-laki itu mengambil pil vitamin. Yang keempat, Judy lives in Northern California. In the summer, Tom walks to his office. Nah, ini semuanya independen ya, independen berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya adalah tidak butuh kalimat lain lagi gitu. Nah, in the summer, ya, in the summer ini bukan sebuah kalimat, dia cuma sebagai adverb. Adverb apa? Keterangan waktu ya. In the summer, Tom, jadi Tom di sini sebagai subjek, walks itu sebagai verbnya. Tom walks to his office. Seperti biasa yang sudah Miss Lee sampaikan, namanya kalimat itu minimal ada subjek sama verb. Kalau tidak ada subjek sama verb, maka dia bukan kalimat ya. Oke. Compound sentence. Nah, compound sentence itu apa? Kalau tadi kita bilang independent clause, tapi di sini ada compound sentence. Kalimat gabungan consists of two independent clause. Jadi ada dua kalimat tapi sama-sama independen gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya aku makan, kamu makan. Nah, itu namanya compound sentence. Ya, kenapa? Karena ketika aku bilang aku makan, terus kamu makannya dihapus, aku makannya juga tetap bisa menjadi independent clause. Jadi kalimat tidak membutuhkan kalimat lain gitu. Kecuali kalau jika aku tidak makan, nah itu kalimat bukan? Iya, itu kalimat. Jika aku makan, itu kalimat. Yang membutuhkan kalimat lain. Karena apa? Karena sudah diawali sama kata-kata jika. Gitu. Jika aku tidak makan, perutku sakit, misalnya seperti itu. Ya, jadi jika aku tidak makan, itu kalimat bukan independen ya, nanti ada lagi dependent namanya. Kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri karena masih butuh kalimat lain, yang mana hubungannya adalah sebab sama akibat. Itu namanya kalimat yang dependent alias enggak merdeka ya, enggak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau kalimat yang independen itu kalimatnya seperti ini. Aku makan dan kamu minum. Nah, misalnya aku makan dan kamu minum, dan kamu minumnya itu dihapus, apakah dia terpengaruh sama kalimat setelahnya? Enggak. Jadi dia tetap ya, tetap. Itu namanya compound sentence, itu kalimat ya yang ditandai dengan beberapa conjunction. Ada and, ada juga but, seperti itu. Jadi ada conjunction-nya ya, penghubungnya. Seperti contoh kalau dalam bahasa Inggris itu seperti ini. The man took a vitamin pill, and he drank a glass of orange juice. Jadi laki-laki itu mengambil atau minum ya, boleh minum pil vitamin dan dia minum segelas jus jeruk gitu. Jadi kalau misal ini namanya compound sentence. Kenapa? Karena ketika salah satu kalimat ini dihapus, maka he drank a glass of orange juice itu juga tetap bisa berdiri sendiri gitu loh. Jadi kumpulan dari dua kalimat independen atau lebih, itu namanya compound sentence ya. Jadi di soal TOEFL itu nanti kita disuguhin banyak banget macam-macam kalimat yang panjang ya. Contoh yang kedua, Judy lives in Northern California now. Itu kalimat independen karena tidak ada hubungannya sama sekali, entah itu sebab akibat ya, nggak ada. But she was raised in Ohio. Ya, akan tetapi gitu ya. Akan tetapi dia tumbuh di Ohio ya. Rise itu maksudnya tumbuh atau besar ya, dibesarkan seperti itu. Dia dibesarkan di Ohio. Oke, jadi compound sentence itu kumpulan dari beberapa kalimat independen bergabung jadi satu, namanya compound sentence. Oke, selanjutnya ada complex sentence. Nah, complex sentence itu apa? Consists of independent clause and subordinate. Oh, wait guys. Kenapa Zoom Misli berakhir dalam waktu 10 menit ya? Waduh, ini bahaya ini.
Nanti Miss Li ulang ya guys ya. Masa udah habis ya? Tadi Miss Li cek masih bisa loh. Oke, mohon maaf ya. Next. Jadi complex sentence itu apa? Complex sentence itu terdiri dari independent clause ya. Disebut ada main clause-nya, kemudian ada dependent. Nah, itu namanya subordinate. Itu namanya complex sentence ya. Complex sentence itu namanya tidak bisa berdiri sendiri. Ada satu kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang mana di situ ada main clause-nya atau induk kalimat ya. Misalnya induk kalimatnya, aku bisa jika aku belajar. Nah, mana induk kalimatnya? Ya, induk kalimatnya yang aku bisa gitu. Yang dependennya, anak kalimatnya yang jika aku belajar gitu. Nah, untuk contoh dalam bahasa Inggris misalnya the man took a vitamin pill because he had a cold. Nah, kira-kira ini yang induk kalimatnya yang mana? Yang ini, the man took a vitamin pill, karena dia bisa berdiri sendiri. Yang anak kalimat alias dependent clause itu mana? Because he had a cold. Nah, adverb clause itu maksudnya apa? Adverb clause itu ini ya, because-nya ini. Because, karena. Tuh. Contoh lagi, I didn't realize that Nancy was here. Ini namanya complex sentence juga. Kenapa? Karena ada dua kalimat yang mana digabungkan dengan that, bahwa gitu. Aku nggak sadar that Nancy was here. Aku nggak tahu atau aku nggak menyadari kalau Nancy di sini gitu. Ini namanya non clause ya. Selanjutnya ada Tom walks to his office, which is located on Broadway every day during the summer. Jadi independent clause, Tom walks to his office itu independent. Which is itu namanya adjective clause. Which is located. Ya, located. Kenapa kok adjective clause? Karena dia menjelaskan tentang ini, tentang lokasinya. Ya, kalau that ini menjelaskan tentang orangnya, Nancy. Jadi beda ya, non clause sama adjective clause. Oke, jadi all clause have subject and verb ya. Ini yang paling penting itu semua klausa memiliki sebuah ya, ini ya, sebuah subjek dan sebuah verb. Ciri-cirinya seperti itu. Kalau verbnya ada dua, berarti subjeknya harus ada dua juga. Ya, dan ada satu penghubung gitu nantinya. Clause with an action verb often take a direct object as well. Nah, maksudnya klausa dengan kata kerja langsung diikuti oleh objek. Biasanya seperti itu. Contohnya people needs gitu. People needs. Needs apa? Needs vitamins. Gitu. Oke, problem in the kind structure. Jadi apa sih masalahnya ketika apa sih masalah yang disuguhkan dalam soal TOEFL ketika membahas tentang independent clause? The verb missing, kata kerjanya hilang. The verb phrase consisting of one or more auxiliary, kata kerjanya lebih dari satu atau ada beberapa auxiliary. Contohnya will need, will sama need itu kesatuan kata kerja. Has been itu termasuk rumus ya, itu namanya auxiliary. Should take itu should sama take. Nah, itu kesatuan verb. Would have had itu kesatuan verb juga. Had walked itu contohnya ya. Tuh. Oke. The verbs may be active, need, take. Nah, atau pasif. Nah, maksudnya aktif itu artinya membutuhkan, mengambil. Kalau pasif berarti dibutuhkan, diambil gitu. Jadi ada to be sama verb 3. Nanti ada di materi di PDF ya, di PDF. Kalau ini kita selayang pandang ya. Oke, selain itu ketinggalan subjeknya. Jadi dalam soal TOEFL itu selain verbnya yang hilang, subjeknya juga bisa hilang. Ya, subjeknya juga bisa hilang, nanti dicari di pilihannya. Apa aja itu? Contohnya noun, nounnya dalam bentuk people, vitamins, terms, atau bisa juga nounnya dalam bentuk noun phrase ya. Noun phrase kemarin apa ya sudah Miss jelasin ya.
Some famous people. Some famous sama people itu satu kesatuan yang mana noun utamanya adalah people, kemudian famous sama some itu hanya sebagai penjelas aja ya. Ada adjective sama adverb. Vitamin pill ini juga termasuk phrase. Apa itu? Pill itu nounnya, itu determiner ya. Vitamin itu juga noun ya. Jadi noun sama noun. A vitamin pill. Itu namanya phrase. My friend Tom, temanku Tom, itu juga termasuk noun phrase. Mungkin subjeknya yang hilang dalam bentuk pronoun. Pronoun itu kata ganti benda. Ada he, she, he, it. Kemudian they. Ya. Contohnya lagi him, her, it ini dalam bentuk objek ya. Them juga gitu. Itu namanya objek. Itu bisa hilang. Oke, ini bisa di skip dulu ya. Misalnya ya, jadi verb itu tidak harus verb utama ya. Nah, verb itu bisa dalam bentuk to be atau auxiliary. She is an architect. Dia seorang arsitek. Ya, she is an architect. Yang mana verbnya? Yang verbnya yang is. Ya. The teacher seemed upset. Guru itu terlihat apa ya, marah ya, marah, upset itu kesel ya, sejenisnya marah, kesel, pokoknya itu sim itu terlihat, jadi terlihat ini verbnya ya. Oke, contoh soal ya, the art of storytelling titik-titik almost as old as humanity. Kalau dilihat dari sini nah semua kata yang diawali dengan the itu pasti kata benda. The art. Nah, ini otomatis pasti dia kata benda. Apakah dia bisa sebagai subjek? Ya, bisa jadi subjek. Karena apa? Karena di sini tidak ada prepositionnya sama sekali. Jadi dia bisa menjadi subjek ya. The art of storytelling. Seni bercerita gitu. The art of storytelling. Jadi noun-nya ini diawali dengan the ya. Panjang banget, Miss. Iya, panjang. Karena di sini ada of itu keterangan yang menunjukkan keterangan selanjutnya. The art of storytelling ini kesatuan. Titik-titik almost as old as humanity. Nah, di sini apakah sudah ada verbnya? Tidak ada. Ya, tidak ada verbnya. Maka di APJ nanti kita harus cari yang verb aja. Kira-kira dari A, B, C, D, ini verbnya ini yang mana ini, teman-teman? Ya, boleh menjawab. Coba Mr. Agung. B. Oh ya, Mr. Wakid, B. Good. Jadi B ya, satu-satunya verb di sini. Kenapa nggak pilih that? Nah, nanti ada penghubung that ini. Kita nggak butuh penghubung. Kalau ada penghubungnya nanti verbnya harus ada lebih dari satu ya, harus ada dua. Ada it, jangan. Kenapa? Karena di sini tidak ada komanya sama sekali. Jadi subjeknya sudah ditemukan, nanti kebanyakan subjek. Kenapa nggak being? Being itu kurang tepat karena dia itu bukan apa ya? Bukan kata kerja kalau cuma being sendiri aja, kecuali ada is-nya, is being gitu. Kalau being berdiri sendiri nggak bisa. Jadi harus ada auxiliary tambahannya ya. Seperti itu. Itu berhubungan dengan tenses nanti pembahasannya. Ada nanti di PDF ya, Miss Lee share. Oke, jadi jawabannya oh, Miss Rasida, ya boleh, boleh. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Oke. Oke guys, habis ini Miss Lee itu ya, Miss Lee share lagi via apa ini namanya? Wait. Oke guys, karena keterbatasan aplikasi Miss Lee, biasanya itu nggak basic ini. Saya cek tadi bisa sampai 2 jam, maksudnya lebih dari 1 jam. Kok sekarang nggak bisa, kenapa? Sepertinya ada kesalahan guys. Jadi ini Miss Lee end dulu. Setelah ini Miss Lee share lagi di grup ya. Karena setelah ini kita akan membahas soal-soal TOEFL. Karena barusan kita sudah belajar materi, setelah ini Miss Lee share contoh soal-soal TOEFL. Oke, Miss Lee N ya. Di sini Miss Lee share lagi, guys.